Halo semua, kembali lagi bersama gua si RY dan terima kasih telah mampir sambil melototin gua lagi ngopi anime ke HP gua ya. Karena gua belum nonton versi ketika airing atau bukan tim ongoing untuk anime ini, jadi gua copy sekarang dan ingin gua nikmati sembari nunggu internet gua pulih lagi ya. Jadi mungkin lu akan kaget ketika gua nge-share ini video kok sama tanggal yang ada di sini kok jauh banget, tapi enggak apa-apa ya. Jadi apa yang ingin gue bahas ini adalah tentang sebuah anime yang sangat populer sekali di zamannya dan sangat ditunggu-tunggu sekali kelanjutannya. Yaps, gue ngebahas anime BTOOOM atau lebih tepatnya Betum ya. Anime ini tuh banyak banget diantologikan banyak sekali para penikmatnya sebagai anime battle royale ya. Gue nggak memungkiri hal tersebut karena memang cerita di anime itu berkisah tentang seorang pemuda yang hobi coli bernama Sakamoto Ryota. Dia itu karena kerjaannya cuma jadi beban keluarga, dia akhirnya diikutsertakan dalam permainan yang bernama Betum ini. Dan mereka yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Ya, persis banget kayak PUBG ya. 100 orang. Mereka akan ditugaskan di sebuah pulau di ujung dunia tak berpenghuni dan di sana mereka bertahan hidup dan harus saling tampol-menampol dan akan menyisakan siapa yang bakal menjadi pemenangnya. Udah kan sederhana banget kan? Mirip banget kan sama Battle Royale ya? Karena anime ini juga dijulukin Battle Royale The Animation alias Free Fire The Animation. Biarpun gambar di anime ini tuh sama sekali kagak burik seperti yang sudah disebutkan oleh para pecinta game-game sebelah ya. Free Fire is a burik man gitu. Dan sesuai judul dari video ini, gue ingin membahas apakah kemungkinan besar anime ini tuh akan mendapatkan season 2. Jadi kita mulai dulu dari hal yang paling sederhana. Area itu adalah adaptasi. Anime ini tuh diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama, yaitu Betum yang rilis tahun 2009 dan tamat di tahun 2019. Perlu 9 tahun ya. Biasanya kebanyakan anime yang mendapatkan sequel atau kelanjutan itu akan ditayangkan ketika adaptasinya itu ingin tamat. Contohnya Oregairu maupun Fullmetal Alchemist kan. Ketika Oregairu itu tamat, animenya pun dilanjutkan. Ketika Fullmetal Alchemist ingin tamat, animenya pun langsung diproduksi seperti itu. Biar nanti ending manga dan juga atau adaptasi beserta animenya itu ya kagak jauh-jauh amat. Dan di sini hal yang ingin gue kasih tahu adalah yang kita ketahui adalah kalau adaptasi alias komiknya itu tamat di tahun 2019 atau tahun kemarin. Yang bisa kita perkirakan adalah seluruh adaptasi atau source yang diperlukan untuk membuat season 2 itu dijamin ada gitu. Terus kenapa sampai sekarang itu malah kagak rilis season 2-nya? Gue berbeda dengan kalian. Gue ini ketika nonton anime Betum itu tim ongoing loh. Iya. Gue menunggu selama 8 tahun ya. Lalu setiap tahun dari tahun 2013 sampai sekarang tuh selalu ditanyain, "Bang, ini kapan season 2-nya nih? Lama banget gue nunggu nih. Mana di endingnya tanggungnya keterlaluan lagi." Iya, endingnya nanggung banget gitu. Kayak kita dipaksa suruh baca manganya. Ketika gue telisik, ternyata studio dari anime ini tuh adalah Madhouse. Ya, gue selalu suka banget itu ya ngerosting ini studio anime karena hobinya itu nggak pernah kasih kelanjutan anime dan hobinya itu juga memberikan anime dengan ending nanggung. Contohnya seperti No Game No Life dan High School of the Dead beserta Magical Warfare. Jadi ya entah kenapa gitu. Kalau nonton dari animenya Madhouse tuh gue harus mikir 2 kali gitu ya. Gue cari dulu komik atau novelnya gitu. Jaga-jaga kalau misalnya mati penasaran seperti itu kan. Lantas, dari alasan itu aja, apakah kemungkinan akan dilanjutkan? Kita sudah menunggu selama 8 tahun dan juga fanbase-nya selalu menunggu gitu. Kayak keterlaluan sih sampai nggak dibuat season 2-nya. Tapi karena 8 tahun ini tuh nggak ada suara apapun dari pihak penerbit, dari pihak studio, dari pihak sponsor tentang kelanjutan dari anime Betum. Ya, gua rasa ini sebuah karya yang harus memang dikubur jauh-jauh. Karena emang ini juga karya lama gitu kan. Mungkin ini adalah sebuah anime memang dibuat untuk mempromosikan dari komiknya itu sendiri atau hal-hal lain gitu. Padahal anime ini sangat luar biasa. Opening yang dinyanyikan oleh Nano berjudul No Pain No Game itu kan keren banget gitu loh. Mungkin teman-teman sadar kali ya betapa kerennya nih opening gitu. Dulu bersandingnya dengan openingnya Magi, openingnya Sword Art Online. Keren abis bro. Apalagi di zaman itu hanya opening Fate Zero aja yang bisa melampaui opening BTOOM ya. Mungkin sekarang orang-orang akan tergiang-giang dengan opening Shingeki dan juga opening Kimetsu no Yaiba gitu kan.
Tapi emang nggak menutup kemungkinan ini anime emang punya opening dan juga jalan cerita yang menarik. Gue nggak bilang bagus, tapi menarik. Karena menariknya itu konsep Battle Royale atau Survival. Itu malah kayak terinspirasi dari anime ini gitu loh. Dan itu yang bikin menariknya kan, ketika kita nonton animenya di zaman sekarang, mungkin kita nggak akan beranggapan ini anime keluaran tahun 2012 gitu kan. Setelah 8 tahun akhirnya gue berpikir kalau misalnya anime ini pun sebenarnya memang nggak tahu bakal dilanjutin apa enggak. Tapi pribadi gue mengatakan ini memang nggak dilanjutin. Soalnya kenapa ya? Gue nggak tahu sih. Atau gue harus menunggu keajaiban lo tiba-tiba produser mereka berubah pikiran gitu loh. Karena memang untuk adaptasinya pun udah pasti ada ya bahan untuk diadaptasi. Lalu tinggal kumpulkan lagi studio yang lama, apa mungkin Madhouse melanjutkan atau mungkin ganti studio, itu mah menurut gua nggak masalah sih ya. Karena memang yang harus kita ketahui adalah perbedaan dari kualitasnya aja sih. Karena kualitas anime 2012 dibandingkan dengan sekarang itu kan sudah sangat jauh sekali ya perbedaannya gitu. Sekarang sudah semakin baik, semakin halus, dan juga dengan pewarnaan yang semakin disukai oleh para penonton. Dan itu gue berharap BTOOM alias Betum akan mengikuti art dan desain zaman sekarang. Mungkin kalau misalnya dilanjutkan itu akan membuat sebagian dari penontonnya yang pernah menonton anime ini di masa lalu tuh merasa sedikit kecewa karena artnya terlalu banyak berubah. Tapi memang itu yang namanya perubahan zaman, dan itu pasti akan jadi hal yang akan diprotesin, nggak hanya anime ini gitu loh. Oke, kesimpulan apa yang ingin gue sampaikan adalah anime ini tuh bagus, anime itu punya konsep yang menarik dah. Tapi kalau misalnya tayang di zaman sekarang itu bakal dikira nih bakal anime baru. Orang akan berpikir juga kalau animenya di masa lalu adalah anime lama, bukan anime lama gitu ya. Dan tentang apakah mungkin akan ada season 2, gue juga sebenarnya ragu ya. Menurut persentase gue, 80% anime ini nggak bakal dilanjutkan karena ya nggak ada suara apapun gitu dari pihak produser gitu ya. Selepas tamat pun nggak ada clue-clue kalau memang akan dilanjutkan, seperti karya memang ditugaskan untuk mati suri aja seperti itu, biarpun sebenarnya masih banyak sekali pecintanya yang menunggu. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video gue yang lainnya. I'm CRY and see you next time.